Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Genius Study Club, channel belajar SD dan SMP. Video ini dipersembahkan oleh Genius Study Club, belajar asik dan kreatif. Mari kita bangun channel ini dengan menekan like, subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapat pemberitahuan apabila ada video terbaru. Silahkan share video ini apabila bermanfaat. Yuk belajar. Sobat Jenius, pada video ini kita akan belajar tema 5 tentang cahaya. Cahaya adalah materi pelajaran IPA. Materi cahaya pada video ini adalah hasil rangkuman lengkap dari subtema 1 sampai 3. Nah, harapan kami agar memudahkan Sobat Jenius dalam belajar. Tentang apa saja? Pengertian sumber cahaya dan cahaya, sifat-sifat cahaya, alat-alat optik, macam-macam cermin, dan cara kerja periskop. Mungkinkah kita dapat melihat dan mengamati benda-benda di sekitar kita dalam sebuah kamar yang gelap gulita? Jika kemudian kita menyalakan lilin atau senter, dapatkah kita melihat benda-benda tersebut? Kita dapat melihat suatu benda karena ada cahaya. Untuk lebih jelasnya, simaklah dengan seksama penjelasan berikut ini. Cahaya merupakan salah satu sumber energi yang banyak manfaatnya. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Misalnya, matahari, lampu, senter, lilin, dan lainnya. Apakah sebenarnya cahaya itu? Menurut fisikawan Inggris James Clerk Maxwell, cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh gabungan medan listrik dan medan magnet atau gelombang elektromagnet. Sobat Jenius, secara umum cahaya memiliki sifat-sifat antara lain cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Jika kita menyalakan senter dan mengarahkan ke tembok, bagaimana cahaya itu merambat? Tampak lurus, bukan? Baik, kita lanjutkan sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Coba kita amati gambar di bawah ini. Gelas bening yang kosong dapat meneruskan cahaya senter ke karton secara sempurna. Benda bening adalah benda-benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang diterima. Contohnya, gelas bening, kaca, dan air jernih. Sedangkan benda keruh adalah benda-benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya dan menyebarkan sebagian cahaya. Misalnya air sabun, air teh, dan kain korden yang tipis ya. Selain benda bening dan benda keruh, ada pula yang disebut benda gelap. Benda gelap adalah benda-benda yang tidak dapat menembus cahaya. Misalnya apa? Buku, tembok, kayu, dan batu. Kita lanjutkan sifat cahaya yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah
terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya pantulan ini diterima mata sehingga benda dapat terlihat. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata. 2. Pemantulan tidak teratur disebut juga difus atau baur. Pemantulan tidak teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih akan terlihat seperti patah. Pensil terlihat patah pada perbatasan antara udara dan air. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya. Pembiasan terjadi karena cahaya merambat pada dua zat atau medium yang memiliki kerapatan berbeda. Sekarang sifat cahaya yang terakhir ya sobat. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Pelangi biasanya kita terlihat setelah hujan. Cahaya matahari yang mengenai butir-butir air hujan di angkasa diuraikan membentuk pelangi yang beraneka ragam warna. Warna pelangi terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Sebenarnya warna pelangi yang kita lihat merupakan cahaya putih matahari yang dibiaskan oleh titik-titik air. Sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada alat-alat optik. Contohnya, yang pertama, loop atau lensa pembesar. Alat optik ini juga biasa disebut suryakanta. Loop digunakan untuk membantu melihat benda yang berukuran kecil, misalnya bagian-bagian dalam mesin jam tangan. Loop menggunakan lensa cembung sehingga menghasilkan bayangan lebih besar dari ukuran aslinya. Contoh alat optik yang kedua yaitu kacamata untuk membantu penglihatan yang terganggu. 3 adalah mikroskop, yaitu alat untuk mengamati benda yang sangat kecil atau tak kasat mata, misalnya bakteri. Kemudian kamera. Kamera itu untuk untuk memotret suatu objek menjadi sebuah gambar. 5 adalah periskop. Periskop itu adalah untuk melihat benda yang ada di permukaan laut, dilihat dari kapal selam. Yang keenam adalah teleskop, alat untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, misalnya benda di ruang angkasa. Yang ketujuh adalah OHP atau overhead projector untuk memproyeksi benda tembus cahaya ke arah layar dengan hasil gambar yang cukup besar. Saat menyisir rambut, kita akan membutuhkan cermin ya, agar dapat menyisir dengan benar. Saat bercermin tentunya kita melihat bayangan kita di cermin. Bayangan tersebut merupakan pantulan cahaya yang diterima mata dari suatu benda. Berdasarkan sifatnya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bagaimana sifat bayangan yang dibuat oleh ketiga cermin tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut.
Macam-macam cermin, yang pertama adalah cermin datar ya, merupakan cermin yang permukaannya datar. Sifat-sifat bayangannya adalah ukuran bayangannya sama dengan benda, bayangan berlawanan dengan benda, dan maya atau semu. Contohnya adalah kaca rias. Yang kedua adalah cermin cekung, merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Sifat-sifat bayangannya, untuk memudahnya kita kasih singkatan ya. Ingat, dek tembem. Apa artinya? Jika dekat, bayangan tegak lebih besar dan maya. Jebakan. Artinya apa? Jika jauh, bayangan terbalik lebih kecil dan nyata. Contohnya adalah lampu senter, lampu mobil, bagian dalam sendok. Sekarang cermin yang ketiga adalah cermin cembung, merupakan cermin yang permukaannya melengkung keluar. Sifat-sifat bayangan adalah tegak, lebih kecil, dan maya. Kemudian contohnya adalah kaca spion, kaca pengawas di swalayan, dan bagian cembung sendok makan. Terakhir kita akan mempelajari mengenai cara kerja periskop. Periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu merambat lurus dan dapat dipantulkan. Perhatikan gambar berikut. Cahaya masuk mengenai cermin pertama, dipantulkan merambat lurus ke cermin kedua. Cahaya ini dipantulkan ke mata sehingga pengamat bisa melihat di atas permukaan laut. Alhamdulillah, pada video ini kita sudah banyak belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan cahaya. Semoga pembahasan tadi bisa membantu Sobat Jenius lebih paham tentang cahaya. Yuk tetap semangat belajar dan berlatih ya. Kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar tentang materi apa saja yang Sobat Jenius belum pahami. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.